Aku hampir tidak bisa menyusuri lorong sekolah. Saking kurusnya aku terlihat seperti sebuah skeleton dengan rusuk, tulang pipi yang jelas dan lebam besar di mataku. Lalu aku melihat teman sekelasku di depanku. Paul, dia bertanya dalam horor ada apa denganku. Aku mengepalkan tangan dalam kemarahan. Itu semua salahmu. Semuanya dimulai ketika dia dipindahkan ke kelas kami beberapa minggu yang lalu. Paul segera menarik perhatian gadis-gadis itu. Seorang pria tinggi berambut gelap dengan mata coklat. Dan dia tampak lebih tua dari usianya. Cinta pada pandangan pertama. Tapi Paul tidak mau berkencan dengan gadis gemuk sepertiku. Karena berat badanku, aku tidak pernah punya pacar. Aku mencoba menurunkan berat badan. Aku berdiet, pergi ke gym, tapi sia-sia. Bahkan dokter mengangkat bahu. Aku memiliki metabolisme yang buruk. Aku hampir menerima bahwa tidak ada anak laki-laki yang akan melihatku. Tapi lalu Paul mulai merayuku, mengedipkan mata padaku, memujiku. Dan dia bahkan pernah menyelamatkanku dari pengganggu yang menyebutku gemuk. Dia berkata bahwa aku sangat cantik. Dan aku seharusnya tidak mendengarkan siapapun. Tidak ada yang pernah begitu baik padaku. Aku sangat menyukai Paul sampai setelah seminggu berkencan. Aku akhirnya memutuskan untuk memberitahunya. Setelah sekolah, aku meminta Paul untuk tinggal. Hatiku berdebar dengan kegembiraan. Dan aku menyebut, aku menyukaimu. Paul terdiam untuk waktu yang lama. Dan aku jelas terbakar malu. Tapi lalu dia tersenyum dan berkata, dia juga menyukaiku. Aku pusing karena kegirangan. Tapi Paul langsung menambahkan bahwa dia hanya akan bersamaku dalam satu kondisi. Jika aku menurunkan berat badan. Aku tersentak. Tapi aku akan melakukan apapun untuk Paul. Setelah sekolah, aku pergi ke gym. Di tengah jalan, seorang promotor menghentikanku dan memberiku selebaran. Hai cantik, kursus penurunan berat badan telah dibuka di sini. Ini adalah undangan untuk sesi gratis. Aku ragu, tapi promotornya meyakinkanku. Dalam seminggu, kamu akan menjadi model. Jika itu gratis, maka patut dicoba. Aku berterima kasih pada promotor dan pergi ke alamat yang ditentukan. Pintu masuk ke studio berada di halaman dan menuju ke ruang bawah tanah. Di dalam, seorang gadis baik menemuiku dan segera mengundangku ke sebuah sesi. Itu dipimpin oleh seorang pria dengan hoodie hitam yang memperkenalkan dirinya sebagai guru. Aku menyelesaikan sesinya sejam kemudian dan langsung pulang ke rumah untuk menimbang. Tapi begitu aku melihat nomornya, semuanya berenang di depan mataku. Minus 3 kilo. Aku mengecek ulang beberapa kali. Wow, kursusnya berhasil. Saking bersemangatnya, keesokan harinya aku langsung lari ke sesi tersebut. Tapi manajer menghentikanku, mengatakan bahwa sesi berikutnya menghabiskan banyak biaya. Tapi ini semua tabunganku. Tidak ada pilihan. Aku sangat ingin menurunkan berat badan sehingga ketika aku tiba di rumah, aku mengeluarkan simpananku dan dengan panik menghitungnya. Sial, tidak cukup. Aku hampir putus asa ketika aku menemukan lebih banyak uang di saku jaketku. Dapat. Ibu pulang dari pekerjaan dan bertanya kemana aku akan pergi. Panik menghantuiku. Aku langsung berkata bahwa aku akan bergaul dengan temanku. Telingaku terbakar. Itu pertama kalinya aku harus berbohong pada ibuku. Tapi aku tidak bisa memberitahunya tentang kursusku. Dia tidak akan mengerti. Setelah memberikan semua uang kepada manajer, aku pergi ke sesi kedua. Dan setelah itu, aku langsung lari ke timbangan. Minus 3 kilo lagi. Ya Tuhan, itu benar-benar berhasil. Aku juga melihat hasilnya di cermin. Perutku lebih rata dan pahaku lebih kurus. Bahkan Paul di sekolah berkata aku semakin cantik dan memelukku. Teman-teman sekelasku tersipu karena iri. Dan aku sangat senang. Aku harus menurunkan berat badan sedikit lebih banyak dan kita akan bersama. Tapi di mana aku bisa mendapatkan uangnya? Di sekolah aku hanya bisa memikirkannya sampai aku menyadari bahwa hanya ada satu pilihan, orang tuaku. Di rumah aku menghampiri ibuku sambil menggigit bibir, kalau saja dia setuju. Tapi begitu aku mulai berbicara, ibu menyelah. Uang tidak tumbuh di pohon. Aku langsung pergi ke kamarku membanting pintu di belakangku. Dia tidak pernah memahamiku. Tapi Paul tidak mau menunggu. Dia akan bertemu dengan wanita cantik dan aku kalah. Sebentar, bagaimana jika aku mencuri uang? Aku seketika merinding. Aku tidak pernah mencuri apapun, tapi orang tua aku yang patut disalahkan. Mereka tidak mengerti. Saat mereka berada di dapur, aku mengendap-endap kamar mereka dan membuka tas ibu. Dompetnya masih ada. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan uang dan lalu aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku merasakan aliran panas. Aku buru-buru memasukkan dompetnya kembali dan memasukkan uang itu ke sakuku. Segera pintu terbuka. Ibu menatapku dengan tegas dan bertanya apa yang aku lakukan. Menelan ludah, aku berhasil mengatakan bahwa aku ingin meminta maaf padanya. Aku memberinya kecupan di pipi dan berlari keluar. Aku tidak bisa menunggu untuk menurunkan berat badan. Pada sesi tersebut, aku memberikan semua uang kepada manajer. Meskipun aku merasa tidak enak, pikiran tentang menurunkan berat badan dan Paul memenuhi kepalaku. Manajer mengajakku ke sesi. Setelah itu aku bergegas pulang ke timbangan lagi. Minus 3. Aku kehilangan banyak berat badan dan akhirnya aku bisa berkencan dengan Paul.
Tapi dia menggelengkan kepala. Kamu masih belum cukup kurus. Aku hampir terjatuh. Tapi di mana lagi aku bisa mendapat uang? Aku merasa terbebani. Paul dan aku tidak akan pernah bisa bersama. Aku berpikir untuk meminjam dari teman sekelasku, tapi tidak ada yang mau meminjamkan sebanyak itu. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan, mencuri dari orang tuaku lagi. Malamnya setelah menunggu ibuku meninggalkan kamar, aku menyelinap masuk. Hatiku berdebar. Di mana dompetnya? Aku melihat sekitar dan menyadarinya dinakas. Bagus. Aku langsung meraih dompetnya saat pintu juga terbuka. Hatiku jatuh ketika aku melihat ekspresi marah ibuku. Itu bukan yang kamu pikirkan. Ibu berteriak bahwa aku mengambil sesuatu yang dilarang karena berat badanku turun begitu banyak. Dan aku mengeluarkan uang tunai dari dompet. Aku sangat terluka mendengarnya. Ibu menambahkan, jika ini terjadi lagi, dia akan mengirimku ke klinik untuk perawatan. Aku hampir menangis dan segera berlari ke kamarku. Paginya aku pergi sekolah dengan mood yang jelek. Paul tidak ingin bersamaku, percuma. Tapi lalu seorang pria menghampiriku dan menghela napas. Sungguh kurusnya dirimu. Ini adalah promotor yang memberitahu tentang kursusnya. Bagaimana jika dia menolongku? Aku bertanya jika dia bisa meminjamkan uang dan promotornya terkejut. Di mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kata-katanya membuatku sedih. Promotornya menyadari ini tersenyum dan bertanya kenapa aku membutuhkan uangnya. Hampir menangis aku bercerita. Lalu dia merengut, tapi bagaimana jalannya kursus tersebut? Aku mengangkat bahu. Guru di hoodie membawaku ke kamar, dan setelah itu aku tidak ingat apa-apa. Tapi yang utama adalah beratnya hilang. Leo itu nama promotornya tampak bingung dan bertanya lagi. Apa maksudmu kamu tidak ingat? Ini semua sangat aneh. Dia sendiri tidak pernah bertemu dengan bos. Hanya mengundang gadis-gadis itu ke sesi uji coba. Bagaimana jika itu berbahaya bagi kesehatan? Aku memikirkannya. Mungkin Leo benar. Aku sangat terobsesi untuk menurunkan berat badan sehingga aku bahkan tidak bertanya kenapa berat badanku turun. Bagaimana jika ada sesuatu yang ilegal di sana? Tidak mungkin untuk tidak mengingat seluruh sesi. Leo melihatku tepat di mata. Ayo kita taruh kamera dan temukan apa yang terjadi di sana. Aku segera mengangguk. Aku ingin tahu apa yang terjadi di pusat aneh ini. Tapi di mana aku bisa mendapatkan uang untuk satu sesi? Orang tuaku akan menempatkanku di klinik jika aku mengatakan sepatah kata pun tentang kursus. Leo lalu bertanya jika mereka menerima kredit. Aku memikirkannya. Manajernya tahu bahwa itu bukan sesi pertamaku dan dia bisa dirayu. Tapi kita harus berakting. Leo membawa sebuah kamera dan kita meletakkannya di dalam atasanku. Aku pergi ke sesi selanjutnya. Manajernya menyambutku dengan senyuman. Aku mulai mengobrak-abrik sakuku dan tiba-tiba membeku ketakutan. Sial, dompetku tertinggal di rumah. Aku menelepon Leo dan berkata dengan suara merdu. Ayah, aku meninggalkan dompetku di rumah. Maukah kamu membayar sesiku nanti? Leo menjawab bahwa dia akan melakukan apa saja demi putri kesayangannya. Manajernya terdiam untuk waktu lama dan aku sudah berpikir bahwa ini tidak akan berhasil. Tapi lalu dia mengangguk dan berkata untuk masuk. Phew. Aku masuk ke ruangan gelap di mana gurunya duduk, seperti biasa, dalam hoodie. Aku duduk di kursi dan setelah itu tidak mengingat apapun. Ketika aku pergi keluar, Leo menungguku, terlihat bersemangat. Kita duduk di kursi taman, menyambungkan kameranya ke laptop dan menontonnya. Dalam videonya, guru dalam hoodie mulai berbicara padaku dengan monoton dan aku mulai pingsan. Segera setelah aku tertidur, gurunya melepas hoodie-nya. Nafasku terhenti. Paul, sementara aku dihipnotis, dia memberiku semacam minuman. Leo dan aku bertukar tatapan. Jadi Paul adalah seorang penipu dan dia menghipnotis para gadis. Dan aku menyukainya. Dan tiba-tiba seorang skater menabrakannya. Di tangannya dia memegang segelas jus yang tumpah tepat di laptop. Itu segera pudar dan layar menjadi gelap. Aku tidak bisa mempercayainya. Kita kehilangan rekamannya. Air mata memenuhi mataku. Paul akan menipu para gadis dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Leo langsung menaruh tangannya di sekitarku dan memberitahuku bahwa dia akan membeberkan Paul. Dia punya rencana. Keesokan harinya, Leo membantuku merias wajahku. Dia menarikku ke dalam korset, mengukir tulang di wajah dan lenganku, dan mengecat memar di bawah mataku. Ketika aku melihat diriku di cermin, aku merasa ngeri. Orang mati berjalan. Jadi aku berjalan kelelahan di lorong, menyeret kakiku di sepanjang koridor. Paul melihatku, membeku ketakutan bertanya apa yang salah denganku. Itu semua salahmu, aku berteriak. Aku melihat semuanya. Hipnotis tidak berfungsi padaku. Paul berubah pucat dan berkata bahwa dia tidak akan membuatku seperti ini. Kita harus menghubungi ambulans. Itu dia, aku langsung menunjukkan padanya rekamannya. Sekarang aku memiliki pengakuan, dia tidak akan bisa kemana-mana.
Di saat itu, Leo muncul dari sudut dan berkata tegas bahwa akan lebih baik jika Paul pergi ke kantor polisi dan mengaku. Paul melihat kami dengan mata lebar dan lalu dengan segera kabur lewat pintu luar. Tidak! Leo dan aku mengejarnya, tapi Paul lebih cepat dari kami. Saat aku kehilangan harapan, polisi tiba-tiba menerobos masuk sekolah. Mereka segera menahan Paul yang enggan, dan Leo berbisik bahwa dia telah memutuskan untuk memanggil polisi terlebih dahulu. Aku memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Apa yang akan aku lakukan tanpamu? Pengadilan Paul berlangsung. Ternyata dia bukan murid tapi seorang pria berumur 35 tahun yang diincar polisi dari dulu. Dia berpura-pura sebagai murid dan menggoda gadis gemuk. Merayu mereka untuk menurunkan berat badan dan mengundangnya ke sarangnya. Di bawah hipnotis, dia menginspirasi mereka untuk datang lagi dan lagi memberikan uang. Ibu bilang dia sangat bangga padaku, dan aku menemukan pacar dalam pribadi Leo. Dan meskipun kemudian berat badanku naik lagi, kesehatanku jauh lebih penting baginya daripada berat badanku. Dan jika seorang pria lebih memikirkan penampilanmu, apa dia benar mencintaimu? Hai, namaku Susan dan aku berumur 18 tahun. Pernahkah kamu menghadapi kesulitan karena penampilanmu? Pernahkah kamu merasa berbeda? Aku merasakannya di balik kenyataan bahwa aku tidak berhadapan langsung dengan ejekan. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan pelajari bagaimana untuk hidup dengan tinggi hanya 1,2 meter. Seperti yang kamu lihat, aku sangat tidak tinggi. Aku hanya setinggi 1,2 meter. Ini adalah konsekuensi dari kecelakaan yang aku alami ketika aku masih kecil dan berhenti bertumbuh. Tapi itu tidak memberhentikanku untuk hidup. Aku punya teman-teman, pacar, dan sebuah hobi. Aku suka ilmu pengetahuan, terutama fisika, dan aku tidak pernah menghadapi bullying. Aku bertemu pacarku sekitar tahun lalu ketika dia dipindahkan ke sekolah kami. Namanya adalah Steven. Dia tidak keberatan dengan tinggiku, dan hubungan kami berkembang baik 1 tahun kemudian. Setelah kita lulus dari SMA, kita memutuskan untuk tinggal bersama. Dan disitulah masalah mulai. Di rumah, dia merawatku, membantuku untuk semuanya, dan awalnya tentu saja aku menyukainya. Tapi kemudian itu menjadi lebih jauh. Aku tidak lagi bisa membuat sarapanku sendiri atau berpakaian. Dia seketika melompat dan menawarkan bantuan. Dan ketika aku pergi keluar, dia meneleponku setiap setengah jam dan marah jika aku terlambat. Pernahkah kamu hidup dengan pasanganmu? Jika ya, apakah hubungan kalian berubah? Dia menjelaskan perilakunya dengan berkata bahwa dia khawatir denganku. Tapi aku bukan anak kecil atau orang cacat. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku berusaha memberitahunya itu. Tapi dia sepertinya tidak mendengarku. Lalu itu menjadi buruk. Suatu hari kita pergi ke taman umum di kota kami. Hanya untuk berjalan dan berbicara. Satu grup dengan beberapa orang berjalan menghampiri kami. Ketika Stephen melihatnya, dia melepaskan tanganku dan wajahnya berubah. Dia malu dan menundukkan kepalanya. Ketika mereka melihatnya, mereka menghampiri dan menyapanya. Ternyata mereka adalah anak-anak dari sekolah lamanya yang belum pernah ia temui lagi sejak dia pergi. Ketika mereka memintanya untuk memperkenalkanku, dia malu dan berkata kita berada di kelas yang sama. Dia tidak memberitahu mereka aku adalah pacarnya. Aku syok. Apa dia malu akan diriku? Salah satu dari pria membuat lelucon tentangku. Sesuatu seperti, aku pikir kamu sudah memiliki anak perempuan. Steven tertawa dan berkata, aku terlalu kecil untuk menjadi anaknya. Setelah beberapa percakapan, kami berpisah dari mereka. Aku terkejut. Tidak hanya dia tidak membelaku, tapi dia juga setuju dengan semua kekejaman ini ketika mereka membuat lelucon tentangku. Aku berusaha memahaminya dan tidak tersinggung. Dan tidak memperhatikannya, dengan harapan bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa menolak untuk berpikir bahwa pacarku malu denganku. Itulah pertama kalinya aku merasa cacat. Satu-satunya hal yang mengalihkanku dari pikiran ini adalah ilmu pengetahuan, tapi bahkan dengan itu kesulitan bermula. Setelah lulus dari SMA, aku memutuskan untuk belajar dengan pembimbing selama setahun. Sebelum pergi ke universitas supaya bisa melewati ujian masuknya, aku bertemu 2 kali seminggu dengan guru yang mengajariku fisika. Steven tahu akan hal ini, tapi karena suatu alasan di satu masa, ketika aku bersiap-siap untuk kelas, dia membuat satu kejadian. Dia berkata bahwa aku menemui pembimbing terlalu sering, dan bahwa aku harus diajarkan oleh seorang wanita, bukan lelaki muda. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, dan tetap bersiap-siap. Dia tahu betapa pentingnya ini untukku. Pertanyaan macam apa itu?
Kesunyianku membuatnya marah, dan dia berusaha untuk menepis tasku dari tanganku. Dia berkata aku tidak pergi kemanapun, dan bahwa dia akan mencarikanku pembimbing sesama jenis. Aku tidak bisa diam, kita mulai bertengkar. Aku meneriakinya bahwa dia tidak mempunyai hak untuk mengaturku, dan dia yakin bahwa dia harus melakukannya. Dia tetap mengarahkan semuanya ke masalah tinggiku, dan aku sangat tersinggung olehnya. Akhirnya dia bahkan berkata bahwa dengan masalah kesehatanku, aku seharusnya menyerah untuk menjadi seorang ilmuwan. Ketika aku mendengar ini, aku membeku. Tidak percaya bahwa dia bisa mengatakan hal semacam ini. Aku mengambil buku catatanku dan pergi. Setelah kelas, aku memutuskan untuk memikirkannya. Aku menyadari bahwa walaupun dia bertindak buruk, aku mencintainya, dan mungkin dia hanya khawatir denganku. Aku memutuskan untuk menjadi lebih feminim untuknya. Aku mulai mengenakan heels untuk terlihat lebih tinggi, dan mulai mengenakan lebih banyak makeup. Aku berusaha untuk sopan dan penuh afeksi. Aku juga memotong kelas fisikaku untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Bagaimanapun, antara dia mengambil mentah-mentah semua usahaku atau dia mentertawakanku ketika dia melihat diriku dengan penampilan feminim. Aku merasa bahwa perilakunya terhadapku tetap sama, dan itu membuatku depresi. Aku tidak lagi tahu apa yang bisa membuatnya menerimaku sebagai manusia yang utuh. Pernahkah kamu berada di situasi seperti ini? Pernahkah kamu merasa bahwa orang tercintamu tidak menghargaimu dan memperlakukanmu seperti anak kecil yang bodoh? Segera harapanku bahwa hubungan kami bisa berkembang menjadi hancur. Di titik ini aku mengambil teleponnya untuk menghubungi pembimbing dan mengingatkannya bahwa HP-ku mati dan aku akan telat. Saat aku memegangnya di tanganku, sebuah notifikasi muncul di layar. Sebuah pesan dari seorang gadis cantik. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaranku dan kekhawatiran menguasaiku. Aku membuka pesannya dengan tangan bergetar. Aku berharap aku tidak tahu. Di pesannya untuk gadis ini, dia secara konstan mengeluh tentangku, bahwa aku terobsesi dengan belajar, bahwa aku membosankan, bahwa dia lelah menyembunyikanku dari teman-temannya. Pesan sama yang dia tulis ke beberapa teman dekatnya dan percaya atau tidak, gadis lain. Terlebih lagi, dia terus memuji mereka berdua dan mengarahkan mereka ke segala arah. Bagaimana terlukanya diriku melihatnya. Didasari kemarahan dan penolakan, aku membanting telepon ke dinding. Steven datang untuk mengeceknya. Ketika dia melihat aku menangis dan bahwa teleponnya rusak, dia segera mengerti. Dia mulai membuat alasan, berkata bahwa dia tidak benar-benar berpikir apa yang dia tulis. Tapi aku tidak mau mendengarkannya. Aku menyadari aku tidak ingin melihatnya lagi. Berusaha menahan air mataku, aku mengambil tas punggungku dan mengemasnya dengan barang-barang yang paling penting. Steven berusaha menghentikanku, tapi aku mendorongnya pergi. Aku pergi ke tempat temanku Lily. Kita bertemu di pameran foto yang dia selenggarakan. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan fashion. Ketika aku menceritakan apa yang terjadi, dia berkata bahwa aku seharusnya tidak bertahan di hubungan ini. Menurutnya, perlakuan Steven menghancurkan kepercayaan diriku dan mimpiku. Aku tahu dia benar, tapi aku tidak bisa menerimanya. Steven dan aku telah bersama sejak lama, dan itu sulit untuk percaya bahwa itu akan berakhir seperti ini. Lily berkata bahwa dia memiliki ide untuk menolongku membebaskan pikiranku. Agensi di mana dia bekerja sedang mencari orang untuk proyek tentang orang dengan disabilitas dan penampilan tak biasa. Aku tidak pernah berpikir tentang acting, tapi aku setuju, berpikir itu mungkin menyenangkan. Seketika setelahnya, Lily mengirimku ke sesi casting foto. Dia berkata untuk tidak terlalu serius, tapi untuk santai saja dan bersenang-senang. Setelah casting, aku duduk di lorong dan menunggu hasilnya. Seketika, manajer keluar. Memilih 2 gadis dan mengirim sisanya pulang, termasuk aku. Tentu saja aku sedih, walaupun aku berusaha untuk tidak mengharapkan apapun. Lily menemuiku di rumah. Ketika dia melihatku sedih, dia meminta maaf dan berkata bahwa dia sepertinya membuat itu lebih buruk. Aku mencoba berkata, itu baik-baik saja Lily. Tapi aku diam-diam berpikir bahwa aku juga tidak baik di sini. Bagaimanapun juga, sore itu aku menerima pesan dari agensi ini. Itu tertulis, salah satu dari model yang terpilih tidak bisa untuk berpartisipasi di pemotretan, dan kamu adalah peserta berikutnya. Ini berarti aku telah terpilih. Aku sangat senang dan bersyukur karena Lily menolongku. Segera pemotretan terjadi. Aku sangat senang untuk merasa cantik dan menarik untuk seseorang. Ketika aku sedang dipotret, aku membuat berbagai ekspresi dan wajah bodoh. Itu sangat hebat.
Fotografernya mentertawakanku dan aku merasa percaya diri untuk pertama kalinya. Selama ini aku terus berpikir tentang Stephen dan berpartisipasi dalam pemotretan membantuku mengerti bahwa aku berpegangan padanya karena ketidaknyamanan diriku dan ketakutan bahwa tidak ada satupun yang menyukaiku. Jadi aku berpikir itu sudah berakhir. Lily menyarankan untuk tinggal dengannya dan aku dengan senang setuju. Aku juga mendapat panggilan dari agensi dan ditawarkan untuk tetap berpartisipasi dalam pemotretan, tapi aku menolaknya. Itu menyenangkan, tapi hasratku adalah ilmu pengetahuan, dan aku melanjutkan belajar bahkan lebih giat dari sebelumnya. Bagaimanapun juga, ada sesuatu yang lain bahwa aku memutuskan untuk mendedikasikan waktuku. Ketika aku melihat casting bagaimana sedihnya para gadis lainnya yang tidak diterima, aku menyadari bahwa aku bukan satu-satunya orang yang menghadapinya karena penampilanku. Lily dan aku memutuskan untuk membuka hotline untuk mendukung mereka yang menghadapi pelecehan dan bullying berdasarkan penampilan dan disabilitas fisik. Kita terus mendapatkan panggilan dari orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan kami mendukung mereka sebanyak yang kami bisa. Hai, namaku Vicky, aku 14 tahun. Pernahkah kamu merasa bergantung pada sesuatu? Aku tidak bisa hidup sejam tanpa internet. Seseorang merokok, seseorang tidak bisa hidup tanpa belanja. Yang lain secara rutin mengunyah sesuatu, dan aku tergantung pada jaringan sosial. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan apa yang seseorang lakukan jika akses ke obatnya dihilangkan. Aku tinggal dengan orang tuaku dan mereka akan menentang jaringan sosial. Ibuku berkata bahwa segera virtual reality akan menguasaiku. Apa yang orang tua ini mengerti? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan smartphone dengan benar. Bayangkan, mereka hanya menggunakannya untuk menelepon. Apa kamu menggunakan semua fungsi dari gadgetmu? Kepala sekolahku juga sama kolotnya. Dia melarang murid-murid untuk menggunakan internet selama kelas. Seperti dia tidak mengerti bahwa jaringan sosial lebih menarik dari pelajaran fisika yang membosankan. Aku tidak bisa menerima larangan itu. Aku segera mengumpulkan orang sepertiku untuk menyelenggarakan protes. Gurunya mengacuhkan kami, jadi aku memutuskan untuk menarik perhatian pada diriku dan melempar batu ke jendela gym. Aku pikir aku sedikit salah perhitungan. Batunya terbang langsung ke jendela dari kepala sekolah. Ups. Aku dihukum karenanya. Marah, kepala sekolah memanggil orang tuaku ke sekolah dan berkata jika aku tidak berkembang, dia akan mengeluarkanku, dan aku bahkan tidak akan menjadi orang yang sukses. Pernahkah orang tuamu dipanggil ke sekolah? Maka kamu jelas akan mengerti. Di rumah ayah berteriak padaku dan berkata bahwa sekarang aku akan tinggal di kamarku selama seminggu, tanpa internet. Ayah mengambil teleponku, laptop, dan tablet dariku. Aku dalam syok. Aku tidak berpikir demikian. Aku akan memberikan mereka mimpi buruk sampai mereka masih akan meyakinkanku untuk kembali ke dunia virtualku. Segera setelah ayahku pergi, ibuku membawa perlengkapan melukis, catur, dan sebuah coklat. Manisan, games, apa dia bercanda? Aku memutuskan untuk mogok makan sampai aku mendapatkan setidaknya smartphone-ku kembali. Perutku sudah berbunyi, tapi aku bersikeras. Untuk menakuti ayah dan ibuku, aku mulai menghancurkan kamar. Jika ayah mengunciku, aku akan menghancurkan tempat ini. Ibuku berdiri dengan keras kepala di depan pintu, menyuruhku berhenti berteriak. Aku menikmati membuat orang tuaku marah dan mendengar ibuku meloncat ketika aku menendang pintunya. Malamnya aku sangat lelah terkunci. Aku memiliki ide untuk kabur dari jendela. Dan kenapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya? Pelarianku tidak berhasil. Ayahku menangkapku. Sebagai hukuman, dia mengunciku di kamar mandi dan berkata padaku bahwa itu untuk kebaikanku. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Tidur di kamar mandi sangatlah tidak nyaman. Paginya aku merasa sangat kelelahan. Aku ingat bahwa aku belum makan sejak kemarin. Rasa laparku membuatku lebih marah pada orang tuaku. Untuk sedikit rileks, aku membuka air panas. Tak lama aku mendengar suara aneh. Mereka jelas ada di suatu tempat yang dekat. Apa aku menjadi gila? Tidak. Ini adalah penyiksaku yang berbicara dan tertawa di dapur seperti tidak ada yang terjadi. Mereka tidak peduli bahwa anaknya tak lama lagi akan menjadi gila tanpa internet. Sementara aku berendam dan mendengar gangguan,
Satu dari orang tuaku menyelipkan catatan dari bawah pintu. Mereka menyuruhku bermeditasi. Beraninya mereka. Mimpi. Aku akan memenangkan kembali internetnya. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku menghabiskan 2 jam ke depan berlari di sekeliling kamar mandi. Menyusun balas dendam. Bagaimana aku meyakinkan moyangku bahwa aku tidak bisa hidup tanpa smartphone? Lagi pula tidak ada yang lebih brilian daripada berpura-pura aku merasa sakit. Aku akan membuat keributan besar. Aku akan sengaja memukul pintu jadi ibuku akan mengecekku dan bertingkah seolah aku akan pingsan. Rencanaku gagal. Menyiapkan demonstrasi untuk pingsan, aku memutuskan untuk memecahkan cermin dengan tanganku dan melukai diriku dengan pecahannya. Takut, aku menjerit dan mulai memanggil ibuku seperti seorang gadis kecil. Ketika ibuku melihatku sampai kuping dengan darah, dia hampir pingsan ketakutan dan segera mulai menolongku. Sementara ibuku mengobati tanganku, aku malu akan kelemahanku sendiri. Jadi dengan sebuah niat jelas, aku mengirim ayahku ke neraka karena dia menawarkan untuk membacakanku dongeng. Aku akan menunjukkan padanya bagaimana mengingat masa kecil. Di pagi hari ketiga tanpa internet, aku lelah akan kekosonganku. Jadi aku mulai membaca. Itu sudah lama sejak aku membaca sebuah buku. Membaca membuatku terkagum, dan aku hanya berhenti membaca di malam hari. Sebelum aku pergi tidur, aku mendengarkan suara orang tuaku di dapur. Aku penasaran apa yang mereka bicarakan. Mungkin tentang betapa buruknya anak mereka. Aku seketika ingat bagaimana takutnya mereka ketika mereka melihat tanganku dengan darah. Aku berpikir terlalu jauh dan memperlakukan orang tuaku terlalu kasar. Pernahkah kamu menyesali aksimu? Di hari keempat, aku memutuskan untuk berhenti membuli orang tuaku dan mengganti taktikku. Aku akan bicara dengan mereka, menjelaskan pada mereka kenapa aku butuh internet, dan mereka akan menemuiku di tengah jalan. Selama setengah hari, aku muncul dengan solusi untuk melindungi kecanduan internetku. Aku bisa dengan cepat menyebutkan keuntungan dari internet, tapi terhambat di kerugiannya. Aku seketika menyadari bahwa aku tidak tahu apapun tentang hidup di luar dunia virtual. Jadi untuk 2 hari berikutnya, aku mengeksplorasi kehidupan nyata. Aku melakukan segala yang aku bisa di ruangan terkunci. Aku bersih-bersih, selesai membaca buku, melihat lemariku, dan bahkan menyelesaikan lukisan yang kumulai tahun lalu. Ibuku menggunakan trik pintar. Dia membuat pancake favoritku dengan stroberi. Aku hampir berterima kasih padanya, tapi lalu aku ingat bahwa aku tersinggung dan perlawananku belum berakhir. Di malam ke-6 dari hukumanku, aku tidak bisa tidur. Aku segera berpikir bagaimana aku bisa membiarkan diriku untuk rileks. Orang tuaku menungguku untuk menyerah. Mereka hanya tidak peduli apa yang aku pikirkan. Mereka mengunciku di sini seperti kriminal, dan mereka membawakanku makanan setiap jam seperti di sebuah penjara. Marah lagi, aku memutuskan untuk kabur dari tahanan. Kali ini aku akan memperhitungkan semuanya dan rencanaku tidak akan gagal. Aku pergi ke kamar mandi, menyalakan kedua keran dan menyumbatnya. Mari lihat bagaimana mereka akan bereaksi dengan banjir. Airnya dengan cepat naik. Aku sudah siap akan air semata kaki. Aku berharap orang tuaku akan menyukai shower langit-langit. Setengah jam kemudian orang tuaku lari ke kamarku. Sementara ayahku sibuk dengan kerannya, dan ibuku pusing, aku dengan cepat lari keluar pintu yang terbuka. Ketika aku melihat teleponku di meja dapur, aku segera mengambilnya dan lari keluar rumah. Setelah kabur dari rumah untuk setengah kilometer, aku dengan aman bersembunyi di belakang tong sampah, dan akhirnya bisa online. Sementara aku ada di isolasi, teman-temanku membuat banyak post foto baru. Aku tidak bisa mendapat like sebanyak itu sepanjang hidupku sekarang. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku sudah ada di internet berjam-jam. Sial, apa aku berubah? Aku duduk di sampah dan menyukai foto. Sekarang mungkin sudah ada air di seluruh rumah. Bagaimana jika ayah dan ibu tidak bisa melakukannya tanpaku? Aku adalah orang yang menyebabkan banjir dengan kedua tanganku, dan kita baru saja melakukan perbaikan. Itu gelap ketika aku tiba di rumah. Aku menyelinap melalui pintu dan pergi ke dapur. Ayah dan ibu meminum kopi dalam kesunyian. Mereka lelah. Mereka memiliki lingkaran di bawah mata, dan ibu terlihat sedih. Aku tidak memperhatikannya. Aku sangat malu akan perbuatanku. Aku mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf. Ayahku tidak menghukumku, orang tuaku tidak memanggilku ke meja, dan ayahku membuatkan kopi. Ketika ibuku melihat bahwa aku baik-baik saja, dia menjadi ceria. Ternyata ayah saat remaja juga hampir membuat rumah kebanjiran. Itu mengejutkan bahwa orang tuanya tidak mengizinkan dia pergi ke konser rock. Jadi dia memutuskan untuk membuat banjir karena protes. Ya, itu mungkin keturunan. Kita berbincang lebih dari 1 jam.
Aku tidak pernah berpikir orang tuaku sangat menarik. Kamu bisa tertawa akan candaan ayah sampai menangis. Dan ibu baru saja menonton film yang baru saja aku dengar. Aku bahkan tidak tahu dia mengikuti film-film terbaru. Untuk menyelesaikan masalah, kita memutuskan untuk pergi ke bioskop sebagai keluarga. Itu menarik, karena aku terbiasa menonton film di internet. Ketika aku terbangun di hari ke-7, aku merasakan untuk pertama kalinya bahwa aku tidak mengunjungi jaringan sosial. Walaupun teleponku ada di samping, ayahku tidak mengambilnya. Sebelumnya aku akan segera menulis temanku dan melihat akun temanku. Tapi sekarang, aku memutuskan untuk mematikan teleponnya, sehingga aku tidak terganggu. Lagi pula mereka berkata meditasi membutuhkan konsentrasi. Setelah 7 hari tanpa internet, aku menyadari bahwa kehidupan nyata tidak semembosankan yang aku kira. Aku terbiasa menjadi robot yang hanya bisa membuat post dan menghitung like. Sekarang aku bisa menghabiskan waktu dengan seluruh keluarga yang menyayangi dan membutuhkanku. Aku masih malu di depan orang tuaku karena bertingkah buruk. Untungnya mereka memaafkanku. Aku ingin kamu bisa menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-temanmu dan secara nyata, bukan online. Jika kamu menyukai ceritaku, maka like dan subscribe channel ini. Nikmati setiap harimu.